Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wina Herwina, mahasiswa psikologi dari Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Hari ini saya akan membahas mengenai keunikan kepribadian dari teori pribadi Gordon Allport. Nah, sebelum membahas ke pembahasan yang lebih mendalam, kita mengenal terlebih dahulu siapa itu Gordon Allport. Gordon Allport lahir pada 11 November 1897 di Montezuma, Indiana. Ia adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Ayahnya adalah seorang dokter di pedesaan dan ibunya pernah menjadi seorang guru. Pada tahun 1925, Allport masuk ke Harvard. Dan ia memiliki kakak laki-laki yang juga menjadi psikolog terkenal, yaitu Floyd H. Allport. Kemudian ia pernah bertemu dengan Sigmund Freud pada saat usia 22 tahun dan memutuskan untuk mengambil psikologi, yang itu mengembangkan psikologi yang berbeda dari Freud. Kepribadian menurut Gordon Allport. Kepribadian manusia menurut Allport adalah organisasi yang dinamis dari sistem psikofisik dalam individu yang turut menentukan cara-cara yang unik dan khas dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian Allport juga berpendapat bahwa kepribadian yang neurotis dan kepribadian yang sehat merupakan hal yang mutlak terpisah. Namun dalam hal ini yang menjadi kelebihan Allport adalah tentang antisipasi. Dalam teori Allport, antisipasi penting untuk menentukan siapa dan apakah kita ini dalam membentuk identitas diri kita. Kepribadian sehat menurut Gordon Allport. Yang pertama, memiliki kebutuhan yang terus-menerus dan bervariasi serta menyukai tantangan-tantangan baru. Yang kedua, tidak menyukai hal-hal yang rutin dan mencari pengalaman-pengalaman baru. 3. Mengambil resiko, berspekulasi, dan menyelidiki hal-hal yang baru. Yang keempat, aktivitas yang menghasilkan ketegangan. 5. Melalui tantangan dan pengalaman baru, manusia dapat bertumbuh dan berkembang. Yang keenam, pribadi sehat berfungsi secara sadar dan menyadari sepenuhnya kekuatan-kekuatan yang membimbing dan dapat mengontrol kekuatan yang dimiliki. Dan yang terakhir, pribadi yang matang tidak dikontrol oleh trauma dan konflik pada masa kanak-kanak. Nah, pembahasan selanjutnya, mari kita memahami bersama-sama struktur kepribadian dari Gordon Allport. Struktur kepribadian yang pertama ada disposisi personal. Struktur neuropsikis umumnya khas bagi individu untuk memberikan respon terhadap banyak stimulus, bertanggung jawab untuk memulai dan mengarahkan perilaku adaptif dan ekspresif yang konsisten. Terdapat 3 tingkatan, antara lain disposisi esensial, disposisi sentral, dan disposisi sekunder. Disposisi esensial. Karakteristik sangat mencolok atau hasrat sangat kuat sampai-sampai mendominasi hidup mereka. Contohnya, idealis, penuh prasangka, narsis, sadis, dan seterusnya. Yang kedua, disposisi sentral. Hanya segelintir orang sajalah yang memiliki disposisi sentral. Biasanya, orang mempunyai 5-10 karakteristik yang paling menonjol dan di sekitarnya hidup seorang yang difokuskan. Disposisi sekunder. Lebih banyak dalam diri seseorang, tidak krusial bagi kepribadian, namun sering muncul dan bertanggung jawab atas perilaku spesifik seseorang. Struktur kepribadian yang kedua ada disposisi motivasi dan disposisi gaya. Semua disposisi personal bersifat dinamis dalam artian memiliki kekuatan motivasi. Allport menyebut disposisi yang dirasakan sangat kuat ini disebut sebagai disposisi motivasi, dan dengan disposisi gaya tidak begitu kuat. Contoh disposisi gaya adalah dandanan dan penampilan rapi. Manusia termotivasikan untuk berpakaian karena kebutuhan dasar menghangatkan tubuh. Namun, cara mengenakan pakaian ditentukan oleh disposisi gaya pribadi mereka. Dan struktur kepribadian yang ketiga ada proprium. Proprium mengacu pada perilaku dan karakteristik yang dianggap sentral dan penting dalam kehidupan seseorang. Tetapi proprium bukan keseluruhan pribadi, karena banyak karakteristik dan perilaku seseorang tidak hangat atau sentral. Perilaku yang tidak sentral ini meliputi dorongan dan kebutuhan dasar yang umum ditemui dan terpenuhi tanpa banyak kesulitan. Kemudian, kebiasaan komunitas seperti cara berpakaian, cara menyapa, dan cara mengemudi di sebelah kiri atau kanan jalan. Dan yang ketiga, kebiasaan perilaku, seperti merokok atau menyikat gigi yang dilakukan secara otomatis dan tidak begitu krusial bagi konsep diri seseorang. 6
kriteria kepribadian yang matang menurut Gordon Allport. Yang pertama, perluasan perasaan diri. Mengembangkan minat yang tidak egosentris serta aktif terlibat dalam aktivitas sosial. Yang kedua, hubungan yang hangat dengan orang lain, yaitu mempunyai kapasitas untuk mencintai dengan cara yang dewasa, intim, dan simpatik tanpa posesif maupun egois, memperlakukan orang lain dengan sopan. Yang ketiga, keamanan emosional dan penerimaan diri, yaitu menerima diri apa adanya serta memiliki keseimbangan emosional. Yang keempat, persepsi realistis. Berfokus pada masalah bukan pribadi, tidak membelokkan kenyataan agar sesuai dengan harapan. Yang kelima, insight dan humor, yaitu seseorang yang dapat melihat diri secara objektif, dapat melihat hal-hal yang absurd dan mustahil dalam kehidupan, memiliki selera humor yang tidak kasar, berbau kekerasan maupun seks. Allport mendefinisikan kepribadian sebagai pengorganisasian dinamis dalam diri individu, di mana sistem psikofisiknya menentukan perilaku dan pikirannya. Allport optimis dalam memandang kemanusiaan, namun tetap realistik bahwa manusia memiliki kebebasan yang terbatas. Manusia selalu berorientasi kepada tujuan, proaktif, dan dimotivasikan oleh keberagaman kekuatan, yang sebagian besar muncul dari wilayah bawah sadarnya. Pengalaman masa kanak-kanak awal tidak begitu penting. Baik perbedaan maupun kemiripan di antara individu penting, namun perbedaan individual dan keunikannya menerima fokus yang lebih besar dalam psikologi Allport. Nah, itu dia teman-teman pembahasan mengenai keunikan kepribadian dari teori kepribadian Gordon Allport. Semoga video ini bermanfaat dan ditunggu video selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.